10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alhamdulillahi khaliqil wujudi minal adam wa ja'ilin nuri minaz zulam wa mukhrijis sabri minal alam wa mulki taubati 'alan nadam fanashkuruhu 'alal masaibi kama nashkuruhu 'alan ni'am. Walhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu ta'ala bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida fa sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita pada siang hari ini masih dapat menjalankan kewajiban kita salat Jumat secara berjamaah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, senantiasa pula memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat maksimal menjalankan segala perintahnya dan maksimal pula menjauhi segala larangannya. Dan itulah hakikat dari takwa. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, besok atau lusa kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Muhammadiyah lewat surat edarannya telah memutuskan bahwa besok sudah masuk pada bulan 1 Ramadan 1443 Hijriah. Kita masih menunggu keputusan dari pemerintah untuk nanti malam mengadakan sidang isbat. Jemaah sekalian rahmati Allah, bulan Ramadan dijelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menjelaskan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Jemaah sekalian rahmati Allah, Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.000 sekian ayat. Ada perselisihan ulama masalah jumlah ayat. Kemudian ada 77.400 kata. Imam Syafi'i pernah menghitung ada 1.020.000 huruf. Kalau kita mencari kata Ramadan di dalam Al-Quran, maka hanya kita jumpai hanya satu kali. Hanya satu kali kata Ramadan disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Baqarah 185 tadi. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Kalau kita analisa jemaah sekalian, kita baca ayat ini, syahrul Ramadhan alladzi unzila fil Qur'an. Ada Ramadan, ada Quran. Dalam ayat ini Allah langsung menyandingkan kata Ramadan dengan Al-Quran. Allah tidak menjelaskan dalam ayat ini misalnya syahrul Ramadhan alladzi kutiba alaikumusiyam. Bulan Ramadan adalah bulan diwajibkannya kalian berpuasa. Ramadan siam. Atau Allah tidak menjelaskan Ramadan dengan sedekah, Ramadan dengan i'tikaf, Ramadan dengan tahajud dan lain sebagainya. Tapi dalam ayat ini, dalam Al-Baqarah 185, Allah menjelaskan syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an, menyandingkan kata Ramadan langsung dengan Al-Quran. Apa maknanya jemaah sekalian? Secara implisit Allah ingin menegaskan pada kita umat Islam bahwa salah satu ibadah yang paling utama, yang spesial dilakukan bulan suci Ramadan adalah mentadabburi Al-Quran. Mentadabburi Al-Quran.
Bulan Ramadan adalah bulan untuk merayakan Al-Quran. Maka kalau ada umat Islam, ada seseorang dia berpuasa Ramadan full, dia tahajud, dia tarawih, dia infaknya luar biasa, tapi selama Ramadan sama sekali tidak membaca Al-Quran, maka Ramadannya kurang bermakna. Kurang bermakna, karena Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jemaah sekalian rahmati Allah, ada sebuah penelitian dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ tingkat Provinsi Banten di bulan Juni tahun 2017. Survei itu tentang bagaimana sikap atau kondisi umat Islam di Provinsi Banten terhadap Al-Quran. Salah satu survei itu menyebutkan bahwa di Banten ada 12,36% umat Islam buta aksara Al-Quran di Banten. Bayangkan di Banten, kota santri, kota kiai, di Banten itu pesantrennya lebih dari 1000. Tapi survei itu menyebutkan ada 12,36% umat Islam di Banten buta aksara Al-Quran. Buta aksara itu artinya tidak mengenal huruf, nggak tahu alif, nggak tahu ba, nggak tahu jim. Miris di Banten. Mungkin di provinsi lain lebih parah dari itu. Di Indonesia sekarang, kita lihat kondisi umat Islam di Indonesia. Pada pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional di Sumatera Barat, di Padang, tahun 2020. Saat itu Menteri Agamanya masih Bapak Fakhrul Razi. Beliau menjelaskan hasil survei dari Institut Ilmu Al-Quran. Dalam survei itu disebutkan di Indonesia ada 65% umat Islam buta aksara Al-Quran. 65% umat Islam di Indonesia buta aksara Al-Quran. Dia sama sekali tidak bisa membaca Al-Quran. 65%. Nah, ini miris. Umat Islam yang terbesar di dunia, yang terbanyak di dunia, tapi umat Islamnya masih banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran. Lalu kalau kita ditanya, ini menjadi tugas siapa? Kita tidak bisa berharap kepada presiden atau menteri agama atau gubernur, wali kota, nggak bisa. Ini merupakan tugas individu setiap orang tua untuk mendidik anaknya agar mereka bisa lancar membaca Al-Quran dengan baik. Tugas orang tuanya. Jangan-jangan kita sebagai orang tua nanti kita sudah sholat, sudah ibadah banyak, tapi kelak di yaumil akhirat dituntut kita oleh anak kita. Jangan masukkan aku ke dalam neraka ya Allah. Orang tuaku tidak pernah mengajarkanku Al-Quran. Dituntut kita sama anak kita. Bagi kita orang tua yang mungkin tidak bisa atau tidak sempat mengajarkan anaknya membaca Al-Quran, setidaknya berilah fasilitas kepada mereka agar mereka bisa membaca Al-Quran dengan baik. Panggil guru privat, sekolahkan ke TPA. Karena 65% jemaah sekalian, ini miris sekali umat Islam Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran. Bagaimana dengan dunia? Ada sebuah buku yang berjudul Storytelling. Hidup lebih bermakna dengan membaca. Di dalam buku itu dijelaskan ada seorang tokoh Yahudi, tokoh Israel, yang saat ini sedang menjajah saudara kita Palestina. Dalam buku itu dijelaskan saat ini kami, bangsa Yahudi, Israel, tidak takut kepada umat Islam. Kami ini tidak takut pada umat Islam. Ini tahun 2018. Ya mungkin sampai sekarang. Sejak dulu kita dijajah oleh mereka. Salah satu alasannya dia mengatakan karena umat Islam saat ini miskin membaca. Umat Islam saat ini miskin membaca, terutama membaca kitab sucinya, Al-Quran. Kemudian dia melanjutkan, kalaupun banyak umat Islam yang membaca Al-Quran, yang menghatamkan Al-Quran, bahkan mungkin menghafalnya, tapi sesungguhnya mereka tidak paham apa yang dibaca. Tidak paham, hanya membaca saja, tapi tidak paham apa yang dibaca. Itulah yang membuat umat orang Yahudi itu tidak takut pada umat Islam. Karena mereka takut kalau umat Islam memahami Al-Quran, maka umat Islam akan maju. Tidak mungkin mereka bisa menjajah kita. Nah ini jemaah sekalian, kenyataan yang sangat miris bagi kita kondisi umat Islam, ya. Nggak usah dunia dulu deh, nggak usah Indonesia, minimal di provinsi kita Banten. Jangan-jangan
12,36% umat Islam di Banten yang tidak bisa membaca Al-Quran itu mayoritas ada di Tangsel. Kalau di Lebak kayaknya agak ragu saya, karena di sana banyak kiai, banyak pesantren, Pandeglang pun begitu. Mungkin jangan-jangan yang paling banyak tidak bisa membaca Quran adalah mereka yang tinggal di Tangerang Selatan. Maka inilah menjadi tugas kita, jadikan bulan Ramadan kelak ini, besok ini, menjadi bulan untuk merayakan Al-Quran. Bagaimana kita bisa mentadabburi Al-Quran? Bagaimana cara mentadabburi Al-Quran? Tentunya setiap individu biar beda-beda. Bagi mereka yang sama sekali tidak bisa membaca Al-Quran, maka cara mentadabburinya bagaimana di Ramadan besok dia harus bisa membaca Al-Quran. Yang masih terbata-bata, nun jadi mim, ba jadi nun, jim jadi kho, misalnya masih terbata-bata, niatkan dari sekarang Ramadan nanti saya harus bisa lancar membaca Al-Quran. Membaca lancar Al-Quran itu mudah jemaah sekalian. Orang tua saya pernah memberi tip kepada saya, kalau engkau ingin lancar membaca Al-Quran, cukup hatamkan Al-Quran. Hatamkan Al-Quran. Setelah hatam pasti lancar. Bagi yang sudah lancar, hatamkan. Yang sudah sering menghatamkan tiap tahun, mungkin di luar Ramadan sering menghatam Al-Quran, maka cara mentadabburinya adalah memahami maknanya. Mau tidak mau harus baca terjemahannya, baca tafsirnya. Terus seperti itu sehingga setiap tahun wawasan kita terhadap Al-Quran itu semakin meningkat. Karena Al-Quran ini petunjuk, hudan, bukan hanya bagi umat Islam tapi bagi umat manusia. Orang-orang barat di sana itu mengambil kandungan dari Al-Quran. Mereka maju karena meneliti apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Sementara umat Islam hanya sekedar membaca, tidak mau meneliti, tidak mau mentadabburi, maka rugi kita. Jadi jamaah sekalian, mari Ramadan nanti ini diingatkan dari sekarang, saya harus bisa mentadabburi Al-Quran. Sekali lagi tentunya masing-masing kita berbeda. Bagi yang belum lancar, lancarkan. Yang sudah lancar, hatamkan. Yang sudah hatam mungkin hafalkan, kemudian dipahami sehingga benar-benar untuk tingkat selanjutnya itu adalah bagaimana mengamalkan apa yang kita baca dalam Al-Quran. Rangsangan Rasulullah SAW kepada kita-kita ini umatnya dengan pahala yang sangat luar biasa. 1 huruf 10, alif lam mim 3 huruf 30, dapat kebaikan kita, dapat pahala. Rangsangan Rasulullah kepada umatnya dengan pahala yang sangat luar biasa dalam rangka membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar membaca, tapi tujuan akhir Rasulullah adalah agar umatnya makin sering membaca, makin paham, sehingga apa yang dibaca itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga jemaah sekalian Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan semoga pada waktunya nanti Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.